Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Adi Dharma beserta istri, kemudian spesial pengantin kita malam ini, pengantin baru. Sesungguhnya ceramah yang paling saya tidak senang adalah nasihat perkawinan. Kenapa? Karena setiap saya lihat pengantin baru, saya selalu mau pengantin baru. Dan kami muliakan juga Bapak Dr. Andes, Bapak Haji Farid Wajdi, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita to the point saja ini. Nasihat pernikahan, bukan nasihat dasat latif, tapi nasihatnya agama buat Dina dengan Dedi. Pertama, menikah luruskan niat. Ini dulu yang pertama. Biasanya anak muda menikah itu membayangkan tempat tidur. Kalau tempat tidur yang kau bayangkan menikah, maka siap-siap kau kecewa. Kenapa? Tidak lama enaknya itu. Mana buktinya? Selesai menikah cuma dibilang bulan madu, tidak dibilang tahun madu. Pendek saja. Maka ketika niatmu salah, maka kau tidak akan mendapat kebahagiaan sampai akhir pernikahanmu. Kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 hal. 1, karena kecantikannya. Nah ini yang jomblo-jomblo fisabilillah. Ya? Nikahi seseorang karena kecantikannya. Kenapa penting? Ini kecantikan penting sebab apa? Dia hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun, ada lagi di depan kita. Selesai makan, dia lagi di depan kita. Pulang kantor, ada lagi di depan kita. Mau tidur, dia lagi. Jadi kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Cantik penting, tapi adik-adik sekalian, jangan kau jadikan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang, jangan kau percaya itu foto. Ada 360 bos. Oh cantiknya mukanya putih, lehernya hitam. Bisa diedit. Maka banyak kasus-kasus kita baca di medsos. Waktu pacarannya di medsos, cantik-cantik, cakep-cakep fotonya. Begitu ketemuan, hancur mukanya. Maka jangan percaya. Penting cantik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Sekarang Dina, Dedi, ya cantik dan masih mulus-mulus. Tapi usiamu nanti 71 tahun, berhenti kau cantik. Yang kedua, kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Penting ini lihat keturunannya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nuh alaihi salam. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihissalam. Jadi keturunan penting perhitungan, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Penting kita cari duit, orang-orang kaya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Bapaknya kaya, belum tentu bisa diturunkan kepada anaknya. Maka lelaki yang baik, dia berdiri dengan kakinya, dengan kepala tegak, tidak mengharapkan bantuan mertua. Karena kalau kau selalu hidup di tangan mertuamu, maka kau tidak bisa mandiri. Ya. Yang keempat, kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Mahasiswa saya di Unhas bilang, kenapa agama nomor 4 Ustaz? Mestinya nomor 1. Jangan salah, agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Kata Nabi, utamakan agamanya karena dengan agama kau dapat 4-4-nya. Mencari perempuan atau laki-laki yang cakep, yang cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, agamanya bagus, hafal Quran. 100 perempuan belum tentu ada 1. Ada cantik mukanya, hancur akhlaknya. Ada lagi bagus mukanya, bapaknya lagi baik-baik, anaknya lagi hancur mukanya.
Ada barangkali bagus agamanya, tapi miskin lagi. Maka mencari keempat-empatnya, dialah cantik, keturunan baik-baik, agamanya bagus. Kalau ada di Samarinda, tunjukkan saya juga masih mau. Maka kata Nabi, utamakan agamanya. Dia miskin, tapi akhlaknya baik, maka dia memperkaya dirinya dengan akhlak. Dia jelek rupanya, tapi tutur katanya lembut, perhatiannya baik, maka itu tertutupi jeleknya mukanya dengan kemuliaan akhlaknya. Yang paling sial, sudah miskin, jelek mukanya, keturunan hancur, besut lagi mukanya, astagfirullah. Tentu tidak seperti itu. Nah ini ya, luruskan niat. Yang kedua, nasihat buat kita semua ini. Setelah menikah, jangan kau pikir tidak ada masalah. Ini setelah menikah baru kau dapat masalah yang sebenarnya. Waktu masih pacaran semua indah-indah, semua enak-enak. Hati-hati sayang, ada batu di depanmu. Hati-hati sayang. Itu waktu kau pacaran. Mau tidur, kirim bunga-bunga. Melalui apa? WhatsApp. Salam sayang selalu. Itu waktu pacaran. Sekali sudah tidur ngantuk di sikutnya kau. Jatuh stimun, dia bilang, di mana kau simpan matamu dong? Itu. Maka akan muncul semua aslinya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, persiapkan mentalmu untuk menghadapi masalah. Demi Allah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu kalau ada yang bilang tidak ada masalahnya. Ustadz, ada juga masalahnya. Bohong itu kalau ada yang bilang Ustadz tidak ada masalahnya. Jangankan Ustadz, Nabi saja ada masalahnya. Beliau bukan dibully dalam rumah tangga, diusir dari kampungnya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Status ekonomi, beliau pernah dalam sejarah 3 hari 3 malam tidak makan. Itu Nabi. Apalagi kita, manusia akhir zaman. Ada yang bilang sama saya, Ustadz, bahagianya rumah tangganya itu. Kenapa kau tahu? Dia bilang, itu foto-fotonya di Facebook. Romantisnya, saya bilang, sini kau dulu. Dongo itu kalau foto bertengkar, share di Facebooknya. Pasti yang romantis-romantis. Saya diprotes sama temanku. Ustadz, kenapa itu di dompetmu tidak pernah ada fotonya istrimu? Facebookmu tidak ada fotonya istrimu? WhatsAppmu tidak pernah tuh dilihat foto-fotonya? Saya bilang, untuk apa? Saya sudah hafal mukanya istriku. Hanya orang yang tidak hafal mukanya istrinya, itu yang selalu bawa fotonya. Jadi ibu-ibu kalau selalu disimpan foto di wallpapernya suamimu, hati-hati, barangkali dia lupa mukamu itu. Akan ada masalah. Maka ketika ada masalah, tidak ada pilihan lain. Allah cuma minta 2 resep. Dedi, Dina, 2 resep ketika ada masalah. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, perbaiki salatmu, saya yang selesaikan masalah rumah tanggamu. Itu. Ya. Coba lihat yang namanya rumah tangga. Dedi, apa dulu masalahnya sebelum menikahi Dina? Mau diterima lamaran. Sudah terima lamaran, selesai masalah? Tidak, baru ngurus pengantin. Kalau orang Bugis, terima lamaran. Sudah terima lamaran, uang panaiknya. Uang panaik. Sudah bayar uang panaik, selesai masalah, menentukan lagi gedung. Sudah menikah, selesai masalah? Tidak, apalagi mau punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri, selesai masalahnya? Tidak, mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak, mau 2 pasang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Sudah punya anak, mau lagi punya mobil. Dan seterusnya, begitu punya semuanya, langsung jelek lagi nilai istrinya. Itulah manusia, tidak pernah lepas dari masalah. Maka Allah cuma minta, perbaiki sholatmu, tingkatkan kesabaranmu, saya selesaikan masalahmu. Jadi adik Dina, Dedi, ada masalahmu, jangan kau curhat di Facebook. Sekarang perempuan akhir zaman ada masalahnya, langsung update status. Teganian kau. Tidak kusangka kau begitu. Pret. Kenapa berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Ya ketawa anak muda, serius ini. Kau berdoa di atas sajadah. Saya berdoa Ustadz, tapi kau tidak sholat, tidak bakal sampai itu doamu. Bagaimana itu sabar? Apakah sabar seorang istri, dia lagi duduk-duduk, bersikir, sholat, langsung ditempelin sama suaminya. Pak! Nah bilang istrinya, saya sabar bang, bukan sabar itu, beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Ya. Lalu bagaimana itu sabar? Yuk belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam, manusia yang digelari oleh Allah dengan manusia yang sabar.
Kaya, bangkrut, datang iblis. Ayub, sudah mau kusembah Tuhanmu. Dah kasih kaya, kau sekarang nak kasih bangkrut kau. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah sempat kak kaya, banyaknya orang dari lahir sampai mati miskin. Sudah itu masih dipuji Allah. Setan berkata tidak, dia begitu karena ada anaknya. Digodanya lagi, tes, meninggal anaknya. Datang lagi iblis, sudah mau kau sembah Tuhanmu. Diambil hartamu, sekarang diambil anakmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah saya sempat punya anak. Banyaknya orang dari menikah sampai meninggal tidak punya anak. Langsung dia bilang mahasiswaku, saya juga Ustaz, sudah hampir sarjana, tidak ada anakku. Kan tidak ada istrimu dong. Ada lebih parah, tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih hancur. Ayub alaihissalam lalu ditesnya lagi. Apa? Sakit. Seluruh badannya dimakan ulat. Tapi Ayub alaihissalam berkata, Alhamdulillah saya sempat sehat. 81 tahun saya sehat. Baru saya 16 tahun sakit. Masa saya mengeluh kepada Allah. Ini rahasia buat bapak ibu. Nih, biasa orang tidak sabar menghadapi musibah rumah tangga. Ya, 60 tahun berkeluarga. Tiba-tiba ada cobaan, baru 2 bulan kena cobaan, dia dilupakan 60 tahun bahagia dengan suami atau istrinya. Ayub alaihissalam, 81 tahun sehat, 16 tahun sakit, istrinya berkata, bang, kau berdoa bang. Saya malu berdoa kepada Allah, 81 tahun saya sehat, baru 16 tahun saya sakit, saya bersabar. Ditinggal lagi oleh istrinya, Ayub alaihissalam tetap bersabar. Kalau kau terapkan ilmu sabar dalam rumah tangga, tidak ada masalah. Yang kedua, perbaiki sholat. Alhamdulillah, ya. Jadi saling mengingatkan. Nah, biasanya kalau pengantin baru itu yang susah apa? Sholat subuh. Kalau ketawa nak marah, ini yang urusan orang tua. Nah, mandi ya. Maka Allah kasih tolerir. Boleh ditunda-tunda sedikit, boleh. Misalnya masuk waktu subuh jam 5, ya tunda-tunda sedikit. Tunggu ya, agak-agak sudah. Tapi orang kaya sekarang enak Pak. Tidak takut dengan air dingin. Apa? Ada air hangat. Nah, Rasulullah itu mandi dengan istrinya. Terapkan ini. Rasulullah itu 11 istri beliau romantis. Apa romantisnya Rasulullah? Beliau mandi junub bersama istrinya. Terapkan kau pengantin baru. Saya dulu waktu pengantin baru mandi junub sama mamanya Cek. Ini kan yang ketek ya dari belakang. Dulu waktu pengantin baru. Sekali sekarang diajak mamanya Cek, ayo mandi junub. Gelek-gelek kadeh. Coba itu Rasulullah romantis. Rasulullah kalau minum sama istrinya, itu romantisnya Rasulullah. Minum 1 teguk, dikasihnya lagi istrinya. Minum lagi, dikasihnya lagi istrinya. Hebatnya Rasulullah, bekas bibirnya istrinya dia minum. Coba kalau bapak-bapak bekas bibirnya istri diminum. Bau betul mulutmu. Itulah Rasulullah. Bapak saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, ada masalah, tingkatkan kesabaran, perbaiki sholat. Yang ketiga, adinda berdua. Rumus bahagia rumah tangga, tidak perlu kaya banyak-banyak. Tidak perlu kursus rumah tangga yang banyak. Gimana caranya? Muliakan orang tua. Adinda berdua, coba. Ini hadir tamu-tamu kehormatan kita. Ada Pak Farid Wajdi, ada Pak Wagub, ya. Ada tokoh-tokoh masyarakat dari Bontang. Bayangkan banyak tamu-tamu kehormatan. Kira-kira karena dua mempelai? Bukan, karena kedua orang tua. Karenanya muliakan orang tuamu, insya Allah kau akan bahagia. Selesai menikah ini, besok atau malam ini masuk kamar bikin kau komitmen. Saya selesai menikah dulu, komitmen pertama sama istriku saya bilang begini. Kau boleh marah sama saya, kau boleh maki-maki saya. Ada duit kau habisi itu rezekimu. Tapi kau mau marah sama saya silakan, mau lempar kepalaku silakan, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh ya. Saya tidak mau kau dengar, saya dengar telingaku kau hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, kau keluar dari rumah. Tidak ada toleransinya. Itu harus jadi laki-laki begitu. Tidak boleh itu. Istri memaki-maki orang tua kita. Kalau ada rumah tangga bermasalah, periksa bagaimana penghormatanmu sama orang tuamu. Kalau kau tidak muliakan orang tuamu, tidak mungkin Allah bahagiakan rumah tanggamu. Maka selesai menikah bikin komitmen. Laki-laki muliakan orang tuanya istrimu. Istri muliakan orang tuanya suamimu. Jangan sampai jadi suami takut sama istri. Datang orang tuanya dari kampung. Suaminya bilang, Dek, ini sudah lama kita tidak pernah belanja-belanja untuk ibu. Kita belikan emas ya. Langsung dia beli istrinya. Apa? Mamamu terus.
Kawin kau sama mamamu. Beleng-beleng. Mana orang bisa kawin sama mama dong? Ayo. Jangan sampai ada seperti itu. Langsung dia bilang suaminya, sudah kalau begitu tidak jadi. Hei, jangan pernah takut sama. Dedi, jangan pernah takut sama istrimu. Sayangi istrimu, bukan untuk ditakuti. Ya, ada di sini suami takut sama istri? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah semua gaji tak diambil. Dibelikan mobil, dibelikan rumah. Masa mau takut sama istri? Bila dia ngamuk Ustaz, dia kasih pecah piring. Biar kalau dia kesek pecah piring, kasih pecah 1 lusin. Dia kasih pecah televisi, tidak apa-apa, tidak ada dia nonton. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri semua suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Yuk, jangan pernah mengkhianati orang tuamu. Itu rumus dek. Ya, Dedi, Novi, perbaiki hubungan sama orang tua. Datang Pak Adi, Dedi yang datang menyambut. Datang orang tuanya Dedi, Novi yang datang menyambut. Insya Allah. Datang orang tua, dek, ini ada duit untuk bapak. Enggak, Allah tidak lihat duit yang kau kasih. Yang Allah lihat niatmu membahagiakan orang tuamu. Mau 10.000, mau 1 juta, Allah tidak lihat nilainya. Yang Allah lihat niatmu membahagiakan orang tuamu. Sehingga apa? Allah membukakan pintu kebahagiaan rumah tangga. Ada keputusan kau mau ambil, jangan ambil tanpa ridha orang tua. Saya tidak butuh ilmunya, saya sudah cerdas, lebih tinggi sekolahku daripada ibuku. Allah tidak mau melihat otaknya kita. Yang Allah ingin lihat bagaimana caramu memuliakan orang tua. Pak, ini ada tanah saya mau beli. Menurut ibu bapak bagaimana pendapatnya? Minta pendapatnya supaya orang tua merasa, oh anak saya masih memuliakan saya. Tiba-tiba beli tanah, Pak ada beli tanah. Pasti orang tua tidak keberatan. Tapi paling dia bilang, oh anakku dia sudah tidak hargai saya. Tak ada lagi tanya-tanya, hilang berkahnya rumah tangga. Birrul walidain. Imma yablughanna indakal kibra ahduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, maka berbuat baik, jangan kau berkata besok-besok Pak Adi kalau sudah jadi tua, Ibu Ira sudah tua-tua, sudah mulai sakit-sakit encok, tinggal sama anak. Disitulah ujian buat orang tua. Dan ujian buat anak. Kalau kau mau rumusmu bahagia rumah tanggamu, muliakan orang tua. Insya Allah kau akan dapat kemuliaan dalam hidup. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ini khusus. Jangan sampai menghina istri. Ini saya kasihan. Saya di medsos saya itu dalam 24 jam pasti ada yang curhat masalah perceraian. Pasti. Ya. Nah ada yang curhat, Ustadz, saya lagi kanker. Ini ibu-ibu kasihan, saya lagi kanker Ustadz. Suami saya bawa perempuan ke rumah. Saya meminta cerai, ada anakku, saya mau bertahan. Memicu kanker saya karena stres itu memicu semakin beratnya kanker. Dengar deh ya pengantin baru. Tidak ada kemuliaan seorang lelaki yang menghina istrinya. Saya Ustadz merantau dari Sulawesi ke Balikpapan bekerja. Sudah hampir 10 tahun tidak bisa beli rumah. Lihat istrimu. Kalau kau hina istrimu tidak bakal bahagia rumah tanggamu. Coba Dedi tadi waktu menikah. Apa yang kau ucapkan? Saya terima nikahnya Novita binti dengan mahar sekian lillahi ta'ala. Siapa yang kita jadikan jaminan? Bukan gubernur. Siapa yang kita jadikan jaminan? Bukan Kapolres. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita jadikan jaminan. Para pengusaha kan tahu kalau ngambil kredit di bank pasti ada jaminannya. Kalau kita berkhianat terhadap bank itu jaminan ditarik. Allah yang kita jadi jaminan ketika kita hianati istri kita, maka Allah cabut keberkahannya dalam rumah tanggamu. Dan laki-laki jangan macam-macam deh sama perempuan. 10.000 bos hargamu. Dengar itu tadi. Istri saya membayar 10.000. Hancur kita Pak. 10.000 harganya. Yuk macam-macam datang istrimu bawa pengadilan agama 10.000. Selesai riwayatmu. 10.000 bos. Lebih banyak pembeli salah. Apa yang kita mau sombongkan ya? Muliakan istri. Hargai orang tua. Insya Allah bahagia rumah tanggamu. Ini nasihat buat pengantin. Nasihat buat kita ini pengunjung. Besok 1, jangan ada kelompok pembungkus. Columbus. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ada itu.
pura-pura datang membantu. Hati-hati, sekarang ada CCTV. Ada memang itu dia bawa itu kantong plastik di tas-tasnya. Kalau sudah hitam itu, kalah. Jangan. Haram itu bapak bawa pulang, ibu bawa pulang tanpa izin tuan rumah. Haram. Ya. Yang kedua, biasanya kalau ada acara pengantin banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang mencela-cela. Enggak serasi kudungnya. Ini goblok betul itu istrinya. Kenapa kau tahu? Dia melengket gigi itu. Lipstiknya melengket di giginya. Sudah satu dia celah. Datang lagi yang satu. Palsu emasnya. Semua dia celah. Ustadz pun tadi ada yang celah saya masuk sini. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Saya pun dicelahnya. Astagfirullah. Jangan mencela kalau ada pengantin. Besok ini kita lihat kalau pesta. Yang ketiga, biasanya kalau ada acara begini, banyak yang tidak sholat. Terutama ini ibu-ibu. Bagaimana cara pengantinnya orang mau berkah, undangannya 1000 orang, lebih banyak tidak sholat daripada yang sholat. Terutama ini ibu-ibu. Gara-gara make up. Mukanya dikira tembok. Biru, coklat, abu-abu, krim. Ada lagi yang kasih lebih-lebih sedikit di sini. Saya tanya, kenapa begitu? Dan seperti artis Korea. Mau bilang artis Korea baru di Lok Tuan tinggal. Udah ya? Jangan. Boleh berdandan, boleh. Tapi jangan gara-gara dandan kau tidak sholat. Gimana caranya Ustaz? Solusinya kau wudhu dulu baru dandan. Sudah itu tahan kentut. Biar kau sudah wudhu kentut batal. Dia bilang tidak habis Ustaz, sedikit aja keluar. Biar sedikit batal. Bagaimana kalau jabat tangan? Berbeda mazhab. Syafi'i batal kalau jabat tangan. Batal wudhunya. Imam Ahmad selama kau tidak nafsu tidak batal. Maka kalau saya mahasiswaku di UNHAS yang cewek-cewek masih cantik, saya begini saja. Kenapa? Masa Ustaz nafsu? Iya dong, saya manusia. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustaz. Jangan dekati zina kecuali Ustaz. Biar Ustaz hancur juga kalau ketemu cewek cantik. Makanya saya kalau cewek-cewek saya begini saja. Kalau ibu-ibu yang sudah usia-usia sakaratil maut, saya jabat tangan lah. Ya, apalagi yang membuat perempuan banyak tidak sholat? Kudung, jilbab sakaratil maut. Talinya 2 meter, naikat di gigi di lehernya. Nak kasih 3 lapis itu kuning, biru, abu-abu. Nak kasih strem lagi sedikit sini. Kasih miring, ada keling-kelingnya, ada kayak pohon di belakangnya. Roknya sempit. Susah goyang tali hidungnya begini. Dia bilang suaminya, cepat-cepat kau banyak tamu. Dia bilang tunggu sedikit pak. Beleng-beleng. Ketawa baru dirinya nak kena. Jangan lagi begitu deh ya. Sudahlah ya. Coba lihat pak, dalam pengantin. Istri pejabat, orang kaya, bangsawan. Lalu dia datang pakaian seadanya, menjadi perhatian dan akan menjadi teladan. Orang kalau pejabat itu suaminya, orang kaya, bangsawan. Sederhananya ya, baiknya sifatnya. Orang akan memujinya. Ini terkaya tidak, terkenal tidak, cantik tidak, tapi gayanya la ilaha illallah. Nana tahu aja orang bilang orang bontang. Apalagi muka babat. Sudahlah ya. Yang berikutnya lagi. Nasihat buat kita semua. Kalau ada pengantin. Nasihat buat kita semua. Kalau ada pengantin. Biasanya banyak tersinggung pulang. Kenapa tersinggung? Merasa tidak dilayani. Jauh-jauh saya dari Sulawesi Selatan. Tidak diurus. Tidak mungkin Pak Adi dan Ibu Ira melayani Bapak dengan sempurna. Kenapa? Banyak tamunya. Saya dengar-dengar 10.000 nanti akan diundang. Mana mau diurus semua Bapak datang. Yang tersinggung dan bilang, tidak mau lagi saya pergi pengantinnya Pak Adi. Kenapa? Saya pakai baju baru, masa tidak kena syuting? Gara-gara syuting dan ngambek. Nah ini juga tukang foto biasa kasih tersinggung itu tamunya orang. Alhamdulillah ini malam saya lihat baik. Biasa itu ada tukang foto, pantat dia kasih tamu kemuliaannya orang. Disitulah kehebatanmu seorang fotografer, mampu menempatkan tempat dirimu, tidak mengganggu acara orang. Padahal kau mengambil gambar yang baik tanpa mengganggu tamunya orang. Itulah yang namanya profesional. Biasa orang foto, tabe pak, kau kasih pantat. Apa tabe baru pantat kau kasih ki? Ya? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, terakhir sekali. Dedi, besok kalau marah dek sama istrimu jangan gampang bilang talak. Ya,
Ini yang banyak anak-anak medsos tidak sadari. Marah sama istrinya dia WhatsApp, saya talak kamu. Sama itu kalau kau ucapkan sama. Meskipun melalui WhatsApp, saya talak kamu, jatuh talak 1. Ya, masih boleh campur. Dingin-dingin malam-malam sama-sama butuh, boleh campur, halal. Saya talak kamu. 5 menit kemudian di ruang tamu, saya talak betul kamu, jatuh talak 2. Tidak boleh campur sebelum nikah ulang. Kau harus nikah dulu. Kalau kau campur tidak nikah, sama hukumnya berzina. Saya talak kamu, 5 menit di ruang tamu, saya talak kamu. Dia keluar, dia starter mau ikut talak tongan kau. Jatuh talak 3. Tidak boleh campur kecuali dia cerai dulu dengan perempuan laki-laki. Kita ceraikan perempuan itu, lalu dia menunggu 3 bulan, lalu nikah dengan laki-laki lain, dicerai lagi laki-laki lain itu, lalu kita menunggu 3 kali haid, baru kita nikah lagi. Itu namanya talak 3. Hati-hati. Bagaimana kalau perempuan bilang talaka, 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 talaka. Biar sampai di atas pantatnya. Kenapa hak talak ada sama laki-laki, bukan sama perempuan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Adik Vita dan Dedi, untuk membina rumah tangga tidak usah cari jauh, tidak usah contoh Nabi, agak berat. Lihat saja ibu, Pak Adi dengan Ibu Dharma, Ibu Adi. Saya mengenal beliau, pertama kali yang undang saya ke Bontang Pak Adi, Ibu Ira. Sudah lebih 10 tahun saya mengenal beliau. Saya tidak pernah mendengar Ibu Adi kasar sama istri, sama suami. Tidak pernah saya dengar kasar bicara. Pak Adi pun saya mengenal, sudah bertahun-tahun saya kenal, tidak pernah busuk mukanya di depan istrinya. Tapi saya yakin pernah juga bertengkar. Tidak mungkin tidak pernah bertengkar, tapi tidak pernah menampakkan sama orang. Banyak kita biasa bertengkar di depan orang. Biar di depan banyak orang, dia kasih bola matanya sama suaminya. Suaminya minta izin, Bu, saya boleh minum kopi? Dia bilang boleh, tapi matanya melotot. Dia lihat sama orang, kasihannya. Jangan. Contoh saja, Ibu Adi, Ibu Ira tidak pernah kasar ngomong sama suami. Pak Adi tidak pernah saya dengar memaki istri. Itu aja contoh deh. Ya, Ibu Ira pernah punya suami sebagai wali kota, tapi tidak takabur dan tidak pernah sombong. Tetap mendukung istri dengan sebaik-baiknya. Kalau ini kita jadikan contoh, lalu banyak berdoa, minta pertolongan kepada Allah, saya yakin kalian berdua akan membentuk rumah tangga yang bahagia. InsyaAllah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kalian yang masih jomblo, segeralah menikah. Ya, jangan cari orang sempurna. Yang kau cari adalah niatkan, luruskan niat untuk menikah, menegakkan sunnatullah, menegakkan sunnah Rasulullah, dan menghindari maksiat. Jangan mau kau pacar-pacaran. Ini cewek, motor saja itu 1 tahun dicicil sudah lunas. Kamu dipacari sudah 3 tahun tidak dinikahi. Ya, segera minta. Kalau dia tidak mau ambil keputusan, kau tidak mau, oke, saya cari laki-laki lain. Jangan salahkan kalau ada laki-laki yang melamar dan bapakku terima. Jangan lama mau dipacar-pacari. Itu laki-laki ketika sudah diminta melamar sudah menghilang. Itu salah satu ciri laki-laki tersebut tidak serius. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل هادي الأرض ما تكفي مساحة لا نعيش بلا سماحة